Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10 MIPA 2 Madrasah Al-Hababiyah. Pada pertemuan kali ini bersama kakak kita akan belajar tentang materi biologi mengenai kingdom Monera. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi virus. Pada pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang kingdom Monera yang merupakan salah satu dari mikroorganisme. Apa sih itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, tetapi dapat kita lihat dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah virus, yang kedua adalah Monera, yang ketiga adalah protista, dan yang keempat adalah fungi atau jamur. Nah, kita ketahui sendiri Monera ataupun biasa kita kenal yaitu adalah bakteri, itu ada di sekeliling kita, ada di telapak tangan kita, ada di rumah kita, ada di kamar kita, bahkan ada juga di sekitar kita sendiri saat ini. Nah, apakah bakteri itu berbahaya? Apakah bakteri itu juga bisa dimanfaatkan? Bisa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kingdom Monera, itu karakteristik pengelompokan dan juga pengelompokannya. Yang pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan bahaya kingdom Monera sendiri. Nah, sebelum memasuki pembahasan pada kali ini, izin kakak memberikan sebuah motivasi kepada kalian, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia ini. Dengan pendidikan, kamu dapat merubah dunia. Apa sih artinya? Dengan pendidikan, kita dapat merubah dunia ini. Kenapa? Kenapa bukan bom atom, bukan bom nuklir, bahkan bom biologi sendiri, ataupun secara global atau militer? Kalian ketahui dengan hal-hal seperti itu, apa kita dapat memperolehnya? Tidak. Tetapi apakah kita dapat memperoleh itu dengan pendidikan? Bisa. Karena apa? Benar atau tidak? Kalau pendidikan itu adalah senjata paling mematikan di dunia ini. Nah, semoga dengan motivasi tersebut kita dapat meningkatkan semangat belajar kita dan juga motivasi belajar kita untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak dan juga dapat memperoleh kehidupan yang baru lagi dengan pendidikan kita nanti ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang virus. Nah, pada saat ini juga kita sedang dilanda virus ataupun pandemi COVID-19 pada negara kita dan juga beberapa negara yang lain. Nah, Bapak juga tak lupa untuk tetap mendekat pada kalian, yaitu adalah tetap memakai masker saat di luar rumah, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan juga air bersih saat kalian beraktivitas fisik ataupun saat berpergian dari pulang maupun saat pergi dari rumah, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menerapkan social distancing dan juga physical distancing untuk memutus rantai penularan COVID-19 yang sedang melanda negara kita saat ini. Nah, dan masuk pembahasan. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri yaitu unicelular, berdinding sel, dan juga selnya bersifat prokaryotik. Sel yang bersifat prokaryotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau karyoteka. Nah, kingdom Monera sendiri bereproduksi atau berkembang biak secara vegetatif atau aseksual, dan juga dapat secara generatif atau seksual. Nah, secara vegetatif atau aseksual ini, kingdom Monera bereproduksi dengan pembelahan sel atau pembelahan primer, dan juga dapat secara fragmentasi. Nah, untuk bereproduksi secara generatif atau seksual, kingdom Monera dapat secara konjugasi, transformasi, dan juga transduksi. Nah, berdasarkan sistem domain, kingdom Monera dibedakan menjadi 2, yaitu Archaeobacteria dan juga Eubacteria atau bakteria. Nah, pada pertamanya kita akan membahas tentang Archaeobacteria atau Archaea. Nah, kelompok Archaeobacteria atau Archaea memiliki ciri-ciri yaitu dinding selnya tidak disusun atau bukan disusun oleh peptidoglikan,
tetapi disusun oleh pseudopeptidoglikan. Nah, kemudian RNA pada kelompok Archaeobacteria pada ribosomnya yaitu adalah methionine. Kemudian kelompok Archaeobacteria ini juga resisten terhadap antibiotik, yaitu antibiotik streptomycin dan juga antibiotik chloramphenicol. Nah, DNA pada kelompok Archaeobacteria ini memiliki intron, dan juga habitat pada kelompok Archaeobacteria ini pada umumnya di lingkungan ekstrim seperti kawah berapi, kolam air panas, dan juga telaga warna. Kelompok Archaeobacteria atau Archaea diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bakteri metanogen, bakteri yang dapat menghasilkan gas metana. Contohnya yaitu adalah Metanobacterium riandil. Kemudian yang kedua adalah bakteri halofil, yaitu bakteri yang bersifat aerobik, heterotrof, dan juga beberapa bersifat autotrof. Kemudian itu atau habitat dari bakteri halofil ini sendiri di kadar garam yang tinggi atau salinitas yang tinggi. Contohnya yaitu adalah Halobacterium salinarum, habitatnya di telaga garam. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bakteri thermoacidofil, yaitu bakteri yang dapat menghasilkan energi dengan mengoksidasi sulfur. Nah, hidupnya atau habitat dari bakteri ini yaitu di suhu yang tinggi dan juga bersifat asam. Contohnya yaitu adalah Syphilagus acidocaldarius. Hidupnya atau habitatnya seperti kawah ataupun kolam air panas. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu adalah kelompok Eubacteria ataupun kelompok bakteria. Nah, kelompok Eubacteria ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu dinding selnya tersusun oleh peptidoglikan, terdiri dari bakteria dan juga cyanobacter. Bentuk tubuh dari kelompok Eubacteria sendiri atau kelompok bakteria ada yang berbentuk bulat atau kopus, ada yang berbentuk batang atau bacillus, dan juga yang berbentuk spiral atau spirillum. Nah, kelompok Eubacteria ini sendiri atau kelompok bakteria dapat hidup secara soliter dan juga dapat hidup secara berkoloni. Kemudian kelompok Eubacteria ini memiliki beberapa tambahan struktur, yaitu adalah struktur dinding sel, flagellum, kapsula, endospora, plasmid, dan juga pilus. Nah, dinding sel ini sendiri tersusun oleh peptidoglikan, mempunyai fungsi sebagai pelindung dan juga memberi bentuk pada bakteria. Kemudian flagellum ini adalah alat gerak dari bakteria ini. Jadi bakteri juga dapat bergerak dengan cara seperti gerakan flagellumnya. Nah, flagellum ini seperti ekor pada bakteri. Nah, flagellum ini sendiri ada yang seperti dikelompokkan menjadi aktrik, lopotrik, amfitrik, dan juga peritrik. Kemudian ada yaitu adalah kapsula, yaitu adalah lapisan lendir yang tersusun oleh lipopolisacharida. Adik-adik kelas 10 MIPA 2, bakteri dapat kita kelompokkan menjadi beberapa karakter. Di antaranya, berdasarkan cara hidupnya, bakteri kita bedakan menjadi 2, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof yaitu bakteri yang menggunakan sumber karbonnya dari zat anorganik. Sedangkan bakteri heterotrof yaitu bakteri yang menggunakan sumber karbonnya dari zat organik. Kemudian bakteri kita kelompokkan lagi berdasarkan kebutuhan pada oksigennya, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Ada satu lagi yaitu bakteri mikroaerofil, yaitu bakteri yang kebutuhan oksigennya sedikit. Kemudian bakteri berdasarkan suhu habitat dibedakan menjadi 3, yaitu bakteri psiklofil yang pada suhu yang rendah untuk tempat tinggalnya. Kemudian bakteri mesofil yang suhu habitatnya pada suhu kamar, sedangkan
yang terakhir yaitu bakteri termofil, yaitu suhu yang disukainya adalah suhu yang rentan di atas 41 derajat. Kemudian, bakteri berdasarkan ketebalan dinding sel, kita bedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif, dinding selnya tebal serta dapat kita warnai dengan warna violet. Kemudian bakteri gram negatif, dinding selnya tipis serta dapat kita warnai dengan pewarna safranin. Adik-adik kelas 10 MIPA 2, sekian yang dapat kakak sampaikan terkait materi pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan bahaya virus. Sebelumnya, setelah melihat video ini, semoga bisa menjadi referensi serta kalian bisa mencari materi lainnya berdasarkan literasi ataupun literatur dari jurnal-jurnal. Nah, kemudian adik-adik setelah sesi ini kita akan memasuki sesi yaitu diskusi atau ngobrol santai tentang perbedaan antara virus dan bakteri, yang mana adik-adik dapat menyampaikan pendapatnya tentang virus dan bakteri ini. Apa sih yang membedakan antara virus dan bakteri? Yang manakah yang paling berbahaya untuk kehidupan kita sendiri? Nah, bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.